Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, selamat malam buat kita semuanya, shalom. Doa malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih, kiranya doa yang sangat luar biasa, di mana ada Spirit Allah yang berkuasa atas kehidupan Anda dan saya, dan juga terlebih lagi ada hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang memang rindu untuk mengiring dan melayani Tuhan, dan hati yang tidak menyimpan iri, dendam, kepahitan kepada siapapun. Makanya coba selidiki hatimu, apakah Anda kecewa dengan orang lain, kepahitan dengan orang lain, kesal dengan orang lain, dan masih sampai hari ini mungkin Anda masih kecewa dengan mertuamu, masih kecewa dengan papa mamamu, masih kecewa dengan pendetamu, atau siapapun itu. Dengarkan baik-baik bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, iblis sangat diuntungkan dalam hal yang seperti ini. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda dan saya iri dengan orang lain, kepahitan dengan orang lain, dan dendam dengan orang lain, menyimpan kepahitan bertahun-tahun dengan orang lain, siapa orang lain itu? Bisa saja mertuamu, temanmu, sahabatmu, bahkan bisa saja adalah orang-orang yang dekat denganmu, dan sampai hari ini Anda masih menyimpan kekecewaan itu, maka yang diuntungkan adalah si iblis. Yang diuntungkan adalah si iblis. Dan iblis menghendaki agar Anda pecah atau terpecah di dalam perjalanan pengiringanmu dengan Tuhan. Iblis tidak mau Bapak Ibu Saudaraku Anda semakin kuat dalam pengiringan dengan Tuhan. Apalagi saudaraku yang kekasih, masa-masa pandemik ini. Saat-saat seperti inilah kita mulai diuji dengan sangat luar biasa. Apakah Anda dan saya di dalam perjalanan kehidupanmu tahan uji? Siap diproses. Karena si iblis Bapak Ibu Saudaraku, si iblis akan terus mencari kelemahanmu untuk Anda hancur. Untuk Anda tidak berdaya, untuk Anda tidak dekat dengan Tuhan, untuk Anda tidak datang bersekutu dengan Tuhan, untuk Anda tidak mengambil jam-jam doa, untuk Anda tidak ikut datang ibadah. Iblis akan terus berjuang dan berusaha. Mungkin satu contoh Bapak Ibu Saudaraku, kamu jangan ke gereja, ini kan masa COVID. Ibu Anu, kamu jangan ke gereja, ini kan masa-masa Samarinda, ini sekarang zona merah. Bapak Anu, jangan kamu pergi ke gereja, hati-hati. Saudaraku yang kekasih, banyak hal memang bisa terjadi atas kehidupan bangsa kita, atas kota kita, atas apapun yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan saudaraku, mungkin bisa saja iblis mulai menggoda Anda, ndak usah kamu bangun pagi-pagi, ndak ada guna, toh juga nasibmu begitu. Ngapain kamu bangun jam 5 sembayang, doa, pujian, penyembahan, haleluya 12 kali, tidur lagi, ndak ada guna. Karena kenyataannya hidupmu seperti itu. Karena kenyataannya mana berkat yang kau dapat melayani Tuhan bangun pagi-pagi. Mulai iblis saudaraku yang kekasih berjuang mengalahkan Anda. Mulai iblis Bapak Ibu Saudaraku mulai menghancurkan kehidupan Anda. Dan dia terus berkata kepada umat, ngapain kamu dengar-dengar pendeta Charles Manurung itu yang disuruh baca Alkitab setiap hari, paling tidak 1 pasal 1 hari? Ngapain kamu dengar-dengar pendeta Charles Manurung itu? Buktinya ada karisma, sudah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, nasibnya tetap begitu juga, tidak ada perubahan. Lihat dia, tidak ada perubahan apa-apa. Mulai saudaraku yang kekasih, iblis mulai menggoda Anda, merongrong Anda, terus membuat Anda lemah dan tidak berdaya. Ngapain datang ke gereja? Ngapain baca Alkitab?
Ngapain Anda doa subuh? Ngapain Anda berkumpul persekutuan? Tidak ada guna, toh juga nasibmu seperti itu. Saudaraku yang kekasih, banyak hal mungkin dalam kehidupan Anda dan saya. Akhirnya saudaraku, Anda tidak berdaya dan lemah, dan terjadilah sesuai yang apa yang dikatakan oleh si iblis tadi. Anda selama masa COVID tidak pernah ke gereja. Betul apa betul? Nah, Anda masa COVID harusnya baca firman tapi baca medsos. Betul apa betul? Anda harusnya dekat dengan Tuhan, semakin dekat dan semakin erat dalam doa pujian penyembahan. Yang ada hanya kumpul dan ngerumpi, ngomongin kursi, ngomongin mobil orang, ngomongin bannya mobil orang, ngomongin mall yang tutup, ngomongin yang lainnya. Sampai Tuhan Yesus datang pun, cerita tentang perjalanan hidup di dunia ini tidak akan pernah habis. Saudaraku yang kekasih, itu bagian-bagian iblis yang selalu menghancurkan kita. Apalagi kalau Anda dan saya, seperti apa yang saya katakan, tidak bisa menjaga hatimu. Karena masa-masa kondisi seperti ini, saudaraku yang kekasih, mungkin kita sebagian orang tidak stabil ekonominya. Mungkin ada saja yang beras di rumah pun sedang pergumulan, mau bayar kredit motor mungkin sedang pergumulan, mau bayar kredit mobil pun sedang pergumulan, mau bayar cicilan rumah pun sedang pergumulan, mau bayar uang kuliah pun sedang pergumulan, mau beli paket internet pun sedang pergumulan. Saudaraku, dalam keadaan kondisi begini, Anda dan saya oleh karena begitu banyak pergumulan, oleh karena begitu banyak dibutuhkan, tidak stabil emosi dan mental kita, terganggu psikologisnya kita. Akhirnya terganggu emosi kita, terganggu kejiwaan kita. Kita gampang tersinggung, kita gampang sakit hati, kita gampang mungkin mengeluarkan kata-kata kotor, kita gampang mungkin mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak berkat. Kita gampang menuduh orang lain. Kenapa? Karena memang keadaan kondisi seperti ini. Tetapi siapa yang diuntungkan? Iblislah yang diuntungkan. Bukan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kita dalam perjalanan kehidupan ini tidak membiarkan iblis merusak masa depanmu, tidak membiarkan iblis merusak kehidupanmu, tidak membiarkan iblis merusak rumah tanggamu, tidak membiarkan iblis merusak pelayananmu, tidak membiarkan iblis merusak moodmu. Mau ke gereja, lihat moodnya dulu. Kalau lagi mood, suami lagi romantis, dia datang ke gereja. Mau ke gereja, lihat mood dulu. Kalau ada uang lebih, baru ke gereja. Mau ke gereja, lihat mood dulu. Kalau habis gajian, baru datang ke gereja. Saudaraku, bukankah ini kelemahan-kelemahan yang dilihat oleh iblis dalam setiap umat Tuhan? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesungguhnya iblis itulah bapak si pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ini adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kalau engkau biarkan dirimu lemah, akhirnya iblislah yang mengambil peranan dalam hidupmu. Kalau engkau semakin tidak dekat dengan Tuhan, iblislah yang semakin dekat denganmu. Kalau engkau tidak ada persekutuan, maka iblis yang menjadi teman persekutuanmu. Saudaraku, camkan ini baik-baik. Jangan hancurkan hidupmu masa-masa pandemi ini. Jangan hancurkan masa pandemi ini yang tidak kita tahu kapan selesai dan kapan berakhirnya. Kiranya setiap umat semakin mendekatkan diri kepada Yesus, semakin mendekatkan diri dalam sebuah persekutuan,
semakin mendekatkan diri kepada kebenaran firman Allah, sehingga kelak apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan kepadamu dan kepadaku, maka hidupmu berkenan di hadapan Bapa di surga. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Filipi 2 ayat 1 berkata demikian. Kitab Filipi 2 ayat 1 berkata demikian sampai ayat yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudaraku yang kekasih, agar tidak terjadi perpecahan di antara Anda dan saya, agar tidak terjadi perpecahan di antara umat Tuhan, agar tidak terjadi perpecahan di antara sahabat dan teman, keluarga, antara keluarga besar dengan ponakan. Dengarkan baik-baik, maka Alkitab mencatat, hendaklah kamu sehati sepikir. Kalau sudah pelayan dengan pelayan tidak sehati, apa yang terjadi? Kalau pelayan dengan para tim diaken tidak sehati, apa yang terjadi? Kalau pelayan dengan diaken dengan guru sekolah minggu tidak sehati, apa yang terjadi? Kalau diaken dan pelayan dan guru sekolah minggu tim PW dengan gembala tidak sehati, apa gerangan yang terjadi? Kehancuran, perpecahan. Siapa yang diuntungkan? Iblis. Siapa yang dirugikan? Kerajaan Allah. Makanya pentingnya Bapak Ibu Saudaraku, hendaklah kamu sehati sepikir. Mengerjakan sehati sepikir bukanlah hal yang mudah. Mengerjakan sehati sepikir itu harus merobek hati kita, harus melepaskan haknya kita, harus melepaskan egonya kita, tidak menganggap diri kita lebih penting daripada yang lain. Kalau mau sehati Bapak Ibu, mengosongkan diri seperti Yesus, ia datang mengambil rupa sebagai seorang hamba yang tidak berguna, saudaraku. Mengosongkan dirinya, menganggap dirinya tidak berarti. Padahal dia adalah raja, padahal dia adalah pemilik segalanya. Ada orang Bapak Ibu Saudaraku, mentang-mentang baru semut motor baru, sombongnya minta ampun. Mentang baru jam baru, sombongnya minta ampun. Mentang-mentang dapat pacar baru, sombongnya minta ampun. Orang lain berkata, lu baru satu pacar lu, gua baru sudah 5. Satu lu sudah sombong, gua 5 bro. Saudaraku dengarkan baik-baik, berapa banyak di antara Anda keangkuhan-keangkuhan hidup ini terjadi atas kita. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong ini, mudahkah gampangkah diajak sehati? Bisakah diajak sehati sepikir? Enggak. Makanya kalau Anda mulai meningkat ekonomimu, yang tadinya gajimu hanya sekian, naik posisi, ada berkat dari sana, berkat dari B, berkat dari C, terkumpul, engkau bisa beli sepeda motor, naik sepeda motor, 3 tahun kemudian bisa beli mobil, naik kemudian tadinya ngontrak, bisa punya rumah, dan terus meningkat dan meningkat, yang tadinya biasanya di dompetnya hanya duit 2.000 dan 5.000, sekarang 50.000 dan 100.000, amin? Kok tidak ada amin? Mungkin yang lain berkata, itulah aku, hanya 2.000 dan 5.000 di dompetku. Saudaraku, keadaan bisa berubah. Siapapun di antara Anda dan saya bisa berubah. Keadaan itu bisa berubah. Orang-orang yang kita anggap baik itu bisa berubah. Orang yang kita anggap tadinya pelayan itu semangatnya luar biasa, bisa berubah enggak? Bisa berubah tidak? Bisa berubah. Karyawan pun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di kantormu, yang tadinya dia awal masuk menyembah-nyembah supaya dia dapat pekerjaan, setelah 1-2 bulan tanduknya mulai muncul, 1 tahun mulai apa gerangan terjadi? Mulai saudaraku masuk suka-sukanya. Kalau ada di kantor Anda seperti itu, kalau Anda seperti itu, dengarkan baik-baik. Jangan biarkan iblis menguasai dirimu. Mulai angkuh dan sombong.
Orang yang angkuh dan sombong tidak akan pernah bisa diajak bekerja mengerjakan kerajaan Allah di muka bumi. Makanya siapapun Anda hari ini yang mungkin Anda masih mahasiswa, polosnya minta ampun, lugunya minta ampun, lugu, lucu dan belagu. Saudaraku, kalau orang-orang yang tadinya polos, pertahankanlah kepolosanmu itu sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Biarkanlah itu yang menjadi jati dirimu, apa adanya, bukan ada apanya. Percayalah, orang yang ada apanya tidak akan pernah bertahan lama dalam menjalin sebuah hubungan. Orang yang ada apanya itu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa bertahan menjalin sebuah persahabatan. Orang yang ada apanya dalam pelayanan tidak akan pernah bisa bertahan lama. Jemaat pun kalau dia ada apanya datang ke gereja tidak akan pernah bertahan di gereja, digembalakan, menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Karena ada apanya. Tetapi kalau Anda datang ke menjalin hubungan dengan orang lain dengan ketulusan dan ngepolosan, tidak ada indikasi apapun, yang engkau tahu adalah bagaimana aku bisa jadi berkat buat dia. Saudaraku yang kekasih, percayalah persahabatanmu, dan persahabatan itu bagaikan apa? Nah itu dia. Tapi kalau sudah ada anuna, nah itu mulai retak-retak. Kita lihat mereka kemana-mana sama. Pergi ke mall sama. Kenapa bilang sama? Karena setiap perjalanan ritme hidup mereka, hitungan menit dan jam dan bulan dan tahun selalu di-upload ke medsos. Mulai mereka foto, cit. Nanti di Big Mall, cit. Nanti di Mulia Budi, cit. Apalagi di SCP, cit. Nanti di kamar mandi, cit. Semua ritme perjalanan hidup mereka tuangkan atau mereka upload di medsos. Kemana-mana mereka sedang masak, mereka sedang ngerumpi, sedang nyuci, sedang ngepel, semua keakraban dan keharmonisan itu mereka bangun. Tetapi kalau ada anuna di situ, bertahan lama enggak itu hubungan mereka? Bertahan lama enggak? Enggak. Akan terjadi keretakan, akan terjadi tidak baku cakapan, akan terjadi saling jelek menjelekkan. Jangan kau temani si anu itu. Yang satu juga ngomong, jangan kau temani si anu itu. Makanya sering saya katakan kepada Anda, kalau ada temanmu ceritain orang lain kepadamu, dengarkan baik-baik. Suatu saat ketika engkau tidak ada di situ, siapa yang diceritain? Siapa yang diceritain? Hah? Ngerti enggak apa saya maksud ini? Ngerti enggak? Saya ulang sekali lagi. Kalau ada temanmu menceritakan kejelekan orang lain kepadamu, suatu saat orang yang menceritakan kejelekan itu kepadamu, ketika engkau tidak ada di situ, siapa yang diceritain? Kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kembali kepada apa yang saya katakan, jangan biarkan Bapak Ibu iblis menguasai hidupmu. Orang-orang yang angkuh dan sombong, orang-orang yang mau mementingkan diri sendiri, akan sulit dihajak sehati sepikir mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apalagi Anda ada masa-masa lalu yang diikat dengan kekecewaan. Orang yang sehati sepikir itu adalah orang yang selalu menjaga hidupnya. Seperti Alkitab mencatat, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya dari sebuah lagu berkata, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, ceng ceng ceng. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya kita sehati sepikir. Kalau sudah sehati kita mengerjakannya, pasti terjadi kekompakan, ada kekuatan, pasti seberat apapun beban yang ada bersama dengan kita, itu akan bisa kita kerjakan oleh karena ditemukan orang-orang yang sehati. Saya pernah beberapa tahun yang lalu atau saya lupa, mungkin baru-baru ini juga saya pernah kasih jelaskan kepada jemaat Tuhan, kalau ada berat beban di sini 200 kilo, seandainya Erik dan Pak Adi saja ada di sini dan si Pak Yodi ada di sana,
Pinky ada di sana, Andi ada di ujung sana. Tapi Bapak Ibu karena Pak Yodi dan yang lainnya tidak harmonis dengan Erik, dengan Pak Adi, mereka mau bantu enggak ngangkat beban yang 200 kilo ini. Padahal Pak Adi sama ya Erik sudah begini. Yang lain. Kenapa? Karena hatinya tidak beres. Kenapa? Karena keangkuhan hidup berkuasa atas hidupnya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini sulit diajak kerjasama. Sulit diajak sehati sepikir. Tapi ketika Anda lihat Eri dengan Pak Adi sedang mengangkat beban berat, sedang berjuang mengangkat beban berat, kalau Anda orangnya hatinya bersih, saya ulang sekali lagi, kalau Anda yang hatinya bersih dan beres hatimu, membuang semua masa lalu kepahitanmu. Ketika engkau lihat orang sedang mengalami pergumulan mengangkat sebuah beban, atau mereka sedang mengalami masalah berat untuk mengangkat beban itu, maka Anda mengambil bagian dalam peranan itu. Itulah orang yang sehati sepikir. Tapi kalau Anda kecewa dengan Pak Adi, dengan Erik, Anda bilang, ngapain aku bantu dia? Saudaraku, dengarkan baik-baik. Gereja kita sedang masa-masa COVID ini sedang membangun. Gereja kita sedang, saya juga bingung masa-masa COVID ini kita harus bergerak. Kenapa pada masa COVID? Tetapi saya mau berkata, di balik semua itu Tuhan punya maksud luar biasa. Jadi saudaraku yang kekasih, bergeraklah. Berkaryalah di dalam terus apa kau kerjakan. Tetaplah jaga hatimu dan jangan biarkan iblis berkuasa atas hidupmu. Setiap semangatmu itu Bapak Ibu bangun kembali. Jangan engkau lemah dan jangan engkau lengah. Dan jangan juga Bapak Ibu saudaraku, Anda terus menyimpan kepahitan dengan orang lain. Ingat semangatmu yang dulu berkobar-kobar, jangan sampai berkurang. Ingat bagaimana engkau antusiasnya dulu mengiring dan melayani Yesus. Dan hari ini bangun kembali. Supaya apa? Supaya iblis tidak mengambil bagian peran dalam hidupmu. Tidak mengambil bagian dalam seluruh kehidupanmu. Akhirnya engkau tidak berdaya pada masa-masa COVID ini. Ayo umat Tuhan bangkit kembali. Mari jaga hatimu. Dan biarkanlah engkau mampu mengalahkan iblis dalam kehidupanmu. Percayalah engkau akan mampu diajak sehati sepikir mengerjakan banyak hal dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pekerjaan di kantormu, bahkan dalam masa apapun yang kau kerjakan masa-masa pandemik ini. Ketika engkau diajak sehati sepikir, maka Anda dan saya adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala.